Perkenalkan, nama saya Teo Somodi Cunawi Aritonang dengan NIM 11S21031 dari program studi S1 Informatika. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi syarat untuk perbaikan nilai ujian tengah semester saya terhadap mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Indra Siregar. Jadi di sini kita mempunyai studi kasus, yaitu sebuah program peminjaman buku sederhana, yaitu sebuah perpustakaan terdiri dari pustakawan yang bertugas untuk menambahkan buku dan anggota yang dapat meminjam buku, dan buku yang dipinjam oleh anggota dapat dikembalikan. Di sini kita dapat melihat diagramnya. Di sini terdapat interface dengan namanya out, baru dengan function yaitu login yang dengan parameternya username yang berupa string, password berupa string, lalu tipe dari method login ini sendiri yaitu boolean. Berarti method login ini akan meng-return atau menghasilkan output berupa true or false. Lalu selanjutnya kita mempunyai user, class user. Class user sendiri ini merupakan implement dari autentikasinya, yaitu dengan variabel yang berupa name, username, dan password. Dan tiga-tiganya variabel tersebut itu bertipe data string. Lalu berhubung karena class user ini merupakan implement dari autentikasi, maka class user ini merupakan kelas yang abstrak. Lalu selanjutnya kita dapat melihat di kelas librarian dan member yang merupakan turunan dari user, maka kelas librarian dan member ini akan menurunkan fungsi-fungsi yang terdapat pada user. Jadi pada saat kita bikin kodenya nanti, librarian merupakan extends dari user dan member juga extends dari user. Lalu seperti yang kita lihat terdapat method string yang bertipe data string, yang berarti bahwa method toString ini akan method toString ini akan menghasilkan output yang berupa string. Lalu kita mempunyai book borrowing, kelas book borrowing, yaitu dengan variabel book yang merupakan objek dari kelas book. Lalu librarian yaitu objek dari librarian, kelas librarian, baru variabel member yaitu objek dari kelas member. Lalu kita bisa lihat di sini ada metode-metodenya, yaitu getBook, dia bertipe data dari objek kelas book. Lalu ada setBook dengan parameter book yang berupa objek dari kelas book. Lalu ada getLibrarian yang bertipe objek kelas librarian, baru ada setLibrarian dengan parameter librariannya dari variabel librarian, yaitu bertipe datanya objek librarian. Baru ada method getMember yang bertipe data member, kelas member. Lalu ada setMember dengan parameternya variabel member, yaitu variabel member tersebut itu bertipe data dari objek kelas member. Lalu ada toString. Nah, toString ini sendiri seperti yang kita dapat lihat tadi di book borrowing sama librarian sama member, toString ini berfungsi untuk menghasilkan output yang berupa teks nantinya. Nanti kita akan melihat apa inputnya dan apa akan kira-kira dari outputnya sendiri. Lalu kita di sini dapat melihat ada kelas book dengan variabel author, publisher, dan title, yang tiga-tiganya tersebut itu bertipe string. Lalu terdapat ada beberapa method di kelas book, yaitu ada getAuthor yang bertipe string, setAuthor berarti
set author dengan variabel author yang bertipe data string. Lalu ada get publisher yang akan return hasilnya string. Lalu ada set publisher sendiri di parameternya akan berupa string. Lalu ada toString, get title, dan set title. Lalu di sini terdapat beberapa ketentuan lagi, yaitu membuat kelas berdasarkan kelas diagram, kemudian diuji dengan membuat kelas driver. Nah, pada kelas ini terlebih dahulu meminta sebuah inputan berupa bilangan bulat untuk memberitahukan berapa banyak user yang akan didaftarkan di awal. Setelah usernya telah didaftarkan, maka akan melakukan pemeriksaan jumlah user. Apabila user yang tersedia besar dari 0, maka program akan meminta dua buah inputan string, yaitu username dan passwordnya. Apabila isian dari username tersebut adalah exit, yaitu keluar, maka program diharuskan untuk berhenti. Jadi jika kita masukkan exit pada inputan tersebut, pada saat bagian pengisian username, maka program akan langsung berhenti untuk memproses. Lalu selain itu, program akan melakukan pemeriksaan apakah username dan password yang diberikan telah sesuai dengan salah satu user yang telah didaftarkan sebelumnya. Jika tidak sesuai, maka tampilkan pesan kredensial akun tidak sesuai. Silakan mencoba kembali. Kemudian meminta inputan username dan password kembali. Jika username password telah sesuai, maka program akan masuk sesuai dengan role yang ada, yaitu librarian atau member yang dimiliki oleh akun yang login. Nah, di sini kita melihat tabel kepentingan dari role tersebut. Jadi setiap role mempunyai kepentingannya sendiri. Contohnya ada librarian, yaitu dapat melihat dan menambahkan sebuah buku. Sedangkan member hanya dapat melihat dan meminjam buku. Nah, di sini kita dapat melihat contoh inputannya. Jadi pertama-tama kali di saat kita melakukan kita run program kita tersebut, seperti yang dikatakan di atas, maka program akan meminta nilai sebanyak apa gitu untuk membuat user. Jadi contohnya di sini kita kita masukkan 3, maka di sini kita akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, baru kita akan memasukkan role usernya, name-nya, username, dan password. Begitu selanjutnya. Lalu setelah kita mendaftarkan, maka kita coba untuk login. Nah, di sini yang L0 dan L0 ini, program akan mengecek bahwa akan gagal login. Karena ini belum ada sama sekali didaftarkan di sebelumnya, di langkah sebelumnya. Lalu kita masuk ke akun yang sudah didaftarkan, L1 username-nya dan passwordnya L1. Lalu setelah kita masuk, nanti program akan mengecek apakah berhasil login. Jika berhasil, maka kita akan masuk ke mode pada role librarian. Nah, di sini terdapat 2 mode, yaitu mode untuk melihat semua buku dan menambahkan buku. Di sini bisa kita lihat pada mode menambahkan buku, setelah kita masuk ke mode tersebut, kita akan memasukkan title dari buku tersebut, baru dari authornya, baru nama publishernya. Lalu jika sudah siap, kita akan kembali lagi ke state mode. Nah, di mana ketika kita udah masuk ke state mode, kita mapakan, kita ke mode tersebut, lalu kita masukkan judul buku yang sama, seperti sini, belajar terus dan belajar terus, maka program akan mendeteksi bahwa buku tersebut sudah ada. Nah, lalu setelah kita mendaftarkan bukunya, kita akan masuk ke state di mana program akan memintakan mode. Lalu sini kita masukkan mode 1 dan akan nampak seluruh bukunya. Nah, seperti ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke codingannya. Nah, di sini pertama-tama yang harus dilakukan yaitu membuat kelas
autentikasinya, usernya, librariannya, membernya, book borrowing, dan book. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Pertama-tama dia autentikasinya. Seperti yang tadi kita lihat. Nah, terdapat method login dengan parameter username dan password yang bertipe data boolean. Nah, di sini kita akan mendefinisikan public interface autentikasi. Kenapa interface? Karena di sini di diagram ini sudah memberitahu bahwa kelas dari autentikasi ini sendiri adalah interface. Lalu untuk parameternya dan booleannya, di sini kita bikin public boolean login dengan parameter username dan password. Lalu setelah ini dibuat, maka kita ke user. Nah, di user ini karena kelas user akan mengimplementasi dari autentikasi, maka kita bikin kelas user ini adalah abstrak. Nah, user ini abstrak dan mengimplementasi dari autentikasi. Jadi di sini seperti yang tadi kita lihat, terdapat variabel name, username, dan password yang berupa string. Jadi ini kita definisikan, yaitu baru kita deklarasikan, yaitu private string name, username, password. Baru di sini kan ada dibilang get username, set username, get password, set username, get name, dan set name methodnya. Nah, di sini kita bisa lihat kita dapat kita apakan, bikin public string get username, yaitu dia akan mereturn nilai dari variabel username yang sudah didefinisikan di atas ini tadi. Lalu ada username dengan parameternya ini. Maka variabel dari username yang di sini akan bernilai dari parameter dari yang kita inputkan pada saat kita memanggil method set username ini. Baru ada public string get password, di mana dia seperti yang get username, dia akan mereturn variabel yang sudah didefinisikan di sini. Lalu ada set password, variabel yang di sini, yang di kelas user ini akan bernilai sesuai dengan parameter yang kita masukkan pada method set password ini ketika kita panggil. Lalu ada public string get name. Nah, public string get name ini sendiri akan return nilai dari variabel name yang sudah kita definisikan juga di atas. Lalu ada set name. Lalu di sini kan terdapat fungsi login harusnya. Nah, fungsi login ini kita override karena kan di interface autentikasi ini kan sudah terdapat method login. Nah, kita harus mengoverride-nya. Kenapa di override? Karena jika kita tidak override, maka terdapat kesalahan. Jadi nanti program tidak bisa berjalan. Jadi makanya harus ditimpa dengan parameter yang sama serta dengan nilai yang berbeda juga. Maksudnya nilai berbeda di sini kayak logikanya kita bisa masukkan. Jadi di sini di method login dapat kita lihat jika kita pakai kondisional, jika jika inputan berdasarkan parameter username sama dengan get username yang sudah ada yang sudah ada di user ini, kelas user ini sama, dan password yang ada di parameter sama dengan yang di get password yang ini, maka akan menghasilkan returnnya true. Kalau tidak, dia akan mereturn false. Lalu kita ke librarian. Nah, librarian ini merupakan turunan dari user sendiri. Maka di sini kita harus membuat public class librarian extends user, berarti semua yang di user ini akan diturunkan ke kelas librarian. Lalu sini kita override karena bakalan banyak ya. Seperti yang kita lihat terdapat berapa banyak itu tadi. Method to string. Ada 1, 2, 3,
dan 4. Maka kita harus mengoverride-nya. Di sini override. Nah, di sini kan terdapat output tadi, mana itu tadi, pengguna ketika saat berhasil login. Nah, program akan menghasilkan ini outputnya. Pengguna dengan namanya dengan role-nya apa, lalu akan menampilkan juga namanya apa, lalu akan menampilkan username-nya apa. Lalu di sini kita dapat menggunakan format yaitu pengguna pustakawan dengan nama. Ini kenapa %s, karena kita memakai format, jadi %s ini yaitu string ya, dengan username ini. Lalu username-nya, nama dan username-nya kita dapat dari mana? Nah, berhubung karena kita karena librarian ini merupakan turunan dari user, maka sini kan sudah ada method-methodnya untuk mengambil nilainya tersebut. Jadi kita bisa mengambil dari getName dan getUsername, method getName dan username-nya. Nah, kita tinggal manggil aja gini. Nah, lalu kita ke method ke kelas member. Di sini member kan juga seperti yang kita lihat, member kan juga termasuk turunan dari dari kelas user. Maka kita bikin public class member extends user. Nah, dengan metode toString-nya juga kita harus mengoverride, karena di sini dan ini kan berbeda outputnya, tapi kita memiliki nama metode yang sama, jadi kita harus mengoverride-nya. Nah, ketika membernya login, maka program akan menampilkan ini. Pengguna dengan role-nya anggota, dengan namanya member 1, dengan username-nya ini. Maka program akan return string-nya bahwa penggunanya dengan role-nya apa, namanya apa, dengan username-nya apa. Nah, karena seperti yang kondisi yang tadi, jadi kita bisa langsung mengambil metode yang sesuai yang ada di user. Lalu selanjutnya kita ke kelas book borrowing, di mana book borrowing ini berhubungan dengan book dan berhubungan dengan librarian dan membernya. Nah, kita ke book borrowing. Jadi di sini book borrowing ini berdiri sendiri. Jadi book borrowing ini bukan turunan dari book, bukan turunan dari librarian, dan bukan turunan dari member. Jadi di sini kita bikin public class dengan variabel tadi kita lihat book, librarian, dan member. Nah, di sini kan booknya ini kan variabel book dia mengambil dari kelas ini sebagai objek, baru librarian mengambil variabel librarian mengambil dari kelas librarian sebagai objek juga, dan member juga sama. Jadi ini kita definisikan private di sini book dengan nama variabelnya book, librarian dengan librarian, lalu private member dengan member. Lalu sini kita bisa lihat ada apanya ya, metode-metodenya get book, set book, librarian, set librarian, get member, set member, dan toString-nya. Nah, di sini get book dia akan memberikan nilai dari variabel book, set book, mengubah value dari variabel book yang di kelas book borrowing ini dengan parameter. Lalu ada librarian get librarian, return librariannya. Lalu ada set librarian sama mengubah nilai dari variabel librarian yang terdapat di kelas book borrowing dengan parameter. Lalu ada get membernya, dan set membernya. Lalu di sini toString, karena pada saat kita setelah berhasil untuk meminjam, program akan menampilkan berhasil melakukan peminjaman buku dengan judulnya. Nah, jadi di sini kan kita bisa lihat, bukan itu maaf. Di sini ralat program akan menampilkan buku-buku apa yang dipinjam sebenarnya. Jadi kayak
ini buku yang dipinjam apa, judulnya apa, pustakawan yang mencatat itu siapa. Nah, karena kita udah mendefinisikan book kayak getbook ini merupakan dari objek dari kelas book. Nah, kita itu bisa memanggil fungsi yang di dalam kelas book. Seperti yang kalian lihat, kita bisa memanggil get book, get title, get librarian, get name. Lalu kita lanjut ke kelas booknya. Kelas booknya sendiri terdapat variabel author, publisher, dan title. Dengan dengan metode-metodenya yaitu get author, get publisher, set publisher, dan toString, serta get title dan set title-nya. Ini bisa kita lihat di sini. Private string-nya apa? Kita bikin private string author, publisher, dan title. Nah, berhubungan juga kelas book ini bukan turunan dari manapun, maka kita nggak perlu untuk menambahkan extends di sini, karena dia tidak terikat pada apapun juga. Tidak merupakan turunan dari librarian, tidak merupakan turunan dari member, book borrowing, maupun user. Nah, di sini kita definisikan variabelnya, ada author, publisher, dan title. Di sini kita bikin metode get author, yaitu akan return dari variabel authornya sendiri. Baru yang set author mengubah variabel author yang sudah kita definisikan di kelas ini dengan para author yang diparameter. Lalu get publisher return nilai variabel publisher yang private ini. Lalu ada set publisher mengubah nilai variabel publisher dengan publisher yang diparameter. Lalu ada get title return variabel title. Baru ada set title. Lalu ada toString yaitu buku. Dia akan return berupa string berformat yaitu buku, judulnya apa, penulisnya apa, publishernya apa. Nah, yang get title ini yang kita ambil dari kelas ini methodenya. Jadi get title-nya diambil dari sini, get author-nya diambil dari sini, dan get publisher-nya dari sini. Nah, lalu kita lanjut ke kelas driver Java. Nah, kenapa driver Java? Karena tadi di sini udah dikasih tahu membuat kelas berdasarkan kelas diagram yang telah diberikan, kemudian diuji dengan membuat kelas driver. Di sini kita bikin kelas driver karena kita akan membutuhkan membutuhkan wadah untuk menyimpan user yang books-nya baru sama buku-buku yang dipinjam. Maka kita akan mengimport Java apanya, yaitu ada ArrayList sama scannernya, karena yang scanner kita butuh untuk untuk ketika saat nanti kita memasukkan inputan. Lalu masuk kita ke apanya, kita definisikan SC itu sebagai scanner, lalu ArrayList dengan bertipe data user dengan nama variabelnya all user, baru ArrayList dengan book tipe datanya dengan objek book, lalu nama variabelnya all books, lalu ada ArrayList book borrowing, objek book dari kelas book borrowing dengan nama variabelnya book all books borrowing. Nah, ArrayList yang all users ini dia akan menampung users daftar nama penggunanya. Baru yang untuk all books, ArrayList all books dia akan menyimpan buku-buku apa saja yang sudah ada gitu. Lalu yang book borrowing, all book borrowings, dia akan menyimpan buku-buku apa saja yang sudah kita pinjam gitu. Lalu sini kita definisikan total librariannya berapa, total membernya berapa, baru total usersnya yaitu berupa integer parsein dengan SCNextLine. Nah, kenapa kita bikin ini total librarian dan total membernya? Karena kita kan mau menghitung juga ada berapa librariannya, ada berapa membernya.
Lalu untuk yang total users ini dia berguna nanti pada saat loopingan kita ingin menambahkan pengguna. Jadi kita masuk ke loopingannya. Di sini loopingannya kita memakai for. Jadi kita definisikan i dan kita inisialisasikan dengan nilainya sama dengan 1. Lalu i lebih kecil sama dengan dari total users. Ini inputan yang tadi yang saya bilang tadi. Lalu variabel ini itu akan bertambah terus. Nah, kita masuk ke user role-nya. Nah, kan di sini seperti yang kita lihat tadi, setelah kita memasukkan jumlah loop untuk membuat usernya, kita akan memasukkan role apa yang ingin kita apakan, yang kita bikin. Nah, di sini ada librarian sama membernya. Definisikan dulu string user role-nya untuk kita bisa memasukkan mau dia apa nanti. Baru kita definisikan new name, new username sama new passwordnya. Lalu kita bakalan masuk ke switch yang berdasarkan user role. Jadi jika user role-nya ini bernilai librarian, maka kita akan masuk ke mode librarian-nya, di sini case-nya. Nah, kita akan meminta inputan untuk namanya, username dan passwordnya. Lalu kita definisikan dulu variabel librarian itu, kita panggil dulu apanya, kelas librarian-nya. Nah, kita definisikan variabel librarian dengan tipe data dengan nama objeknya librarian. Nah, di sini kita definisikan lagi, kita bikin new librarian. Nah, kita baru yang variabel librarian ini kita akan memanggil metode set name, set username dan set password yang berupa ini inputan dari variabel new name, ini namanya, ini password. Nah, username-nya ini passwordnya. Lalu setelah kita udah set semua name, username dan passwordnya, maka kita akan menambah di all users-nya. Kita akan menambah yang inputan yang new name-nya ini ke apanya? Ke array list-nya. Lalu kita tambahkan total librarian-nya berapa, baru kita break. Nah, berarti program sampai sini sudah selesai. Nah, kalau dia memasukkan role-nya member, nah sama juga kayak yang di atas. Kita minta kita tinggal definisikan new name-nya sebagai inputan, new username juga inputan, ini password juga inputan dengan objeknya baru kita panggil class member dengan variable member. Lalu kita set name, kita panggil melalui variable member, metode set name, set username dan set password. Nah, dengan isinya new name, new username dan new password. Lalu setelah ini sudah semua, lalu kita akan menambahkan ke array list all users-nya. Nah, lalu total membernya akan bertambah. Nah, setelah kita menginput pengguna, baik itu role-nya maupun librarian maupun member, maka program akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini terpakai total member sama total librarian-nya. Nah, di sini program akan menampilkan jumlah pengguna sebagai pustakawan dan jumlah pengguna sebagai anggota. Nah, untuk yang pustakawan ini kita ngambil nilai persentasenya dari mana? Nah, dari total librarian di sini. Lalu yang total membernya, yang anggotanya dari mana? Dari total member. Nah, ketika ini yang bagian untuk total usersnya udah, untuk penambahan anggotanya sudah, maka kita masuk ke loginnya. Nah, di sini kita definisikan variabel data login yang berupa objek dari kelas user itu sama dengan null. Lalu kita masuk ke loopingannya. Kenapa dibikin while true? Karena kita kan mau bikin ketika ya si pengguna memasukkan username atau passwordnya salah, maka itu program akan meminta terus, makanya kita harus masuk ke while true. Nah, di sini while true-nya kita ketik while dengan kondisi true. Lalu kita definisikan variabel login username dengan tipe datanya string yang merupakan dari inputan. Lalu kita ke line selanjutnya. Nah, di sini kan ada
Jika variabel login username-nya ini sama dengan exit, berarti kalau pada saat memasukkan username, si pengguna malah malah mengetikkan exit, maka akan keluar seperti yang mana tadi? Yang ini. Apabila isian username-nya adalah exit, maka program diharuskan untuk berhenti. Lalu kita masuk ke sini. Berarti kalau si pengguna nggak memasukkan exit, berarti program akan lanjut. Di sini kita akan meminta inputan berupa password yang didefinisikan dengan variabel namanya login password. Baru kita di sini bikin for user ini merupakan objek kelas dari ini yang didapat dari sini. Nah, user login tadi di ini. Nah, dia berarti kan ngambil dari sini metode loginnya. Nah, kita sini kan ngecek. Nah, ngecek di sini. Nah, setelah ngecek, nanti returnnya nanti ini. Nah, maka yang data login yang sama dengan 0 itu akan berubah dengan nilai dari user yang ini, yang dari login ini. Nah, kalau seandainya benar si user memasukkan username dan passwordnya, maka nilai dari data login yang ini dia akan bernilai true sesuai dengan yang di user.java. Lalu kita masuk, nah di sini kalau seandainya data loginnya tetap 0, ini dia, maka sistem akan menampilkan kredensial akun tidak sesuai, silakan mencoba kembali. Berarti kalau yang ininya dia tetap kayak isinya kosong, berarti dia akan menampilkan ini. Nah, kalau enggak gimana? Kalau benar dianya gimana? Nah, program akan menampilkan berhasil login dengan informasi. Nah, data login ini dapat dari mana? Dari dari member atau mana itu tadi ya, ini. Nah, tergantung role-nya juga. Role-nya apa? Itu. Contohnya kan tadi di sini mana? Nah, kalau berhasil login. Nah, kalau dia pustakawan, maka dia akan menampilkan pengguna pustakawan, namanya siapa dan username-nya apa. Kalau dia member, dia akan menampilkan pengguna, anggota, nama membernya apa dan username-nya apa. Lalu kita akan masuk ke modenya. Nah, kenapa kita di sini bikin while true lagi? Karena pada saat si user akan memasukkan mode yang salah, maka program akan terus untuk meminta modenya tersebut. Jadi dalam keadaan dia minta mode, kan? Contohnya saya kan yang ada kan mode kan, contohnya untuk labelan kan cuma ada 2. Nah, saya masukkan 3 nih untuk modenya. Nah, nggak ada. Nah, dia kan bakalan terus-terusan. Nah, di sini kita definisikan mode itu sebagai integer dan nilainya itu kita dapat dari inputannya. Nah, jika modenya itu 0, maka data loginnya 0. Berarti dia langsung logout seperti yang ini. Kalau modenya 0, dia langsung logout. Langsung logout dia. Gitu. Berarti kalau mode logout, berarti kita masuk lagi ke state loginnya. Masuk lagi ke sininya. Nah, lalu kalau dia data loginnya itu merupakan librarian gimana? Nah, di sini ada modenya, ada librarian sama member. Di sini saya pakai kondisional. Jadi di sini kita masuk di mode librariannya, kita switch mode. Nah, di mode kalau kita masukkan modenya 1, di sini kan untuk melihat buku. Bentar. Maaf. Sebelumnya di sini untuk melihat semua buku. Lalu mode yang kedua dia untuk menambahkan buku. Nah, di sini case
kita pakai switch, berarti mode. Berarti kalau nilai modenya ini berupa bernilai 1, maka program akan menampilkan melihat semua buku. Lalu kita di sini melakukan perulangan, yaitu for variabel b sebagai objek kelas objek dari book yang didapat dari all books, lalu akan di print. Lalu jika kita masuk ke case 2, di sini menambahkan buku baru. Nah, kita akan membutuhkan judulnya apa. Lalu kita di sini definisikannya access booknya sebagai false dulu. Baru di sini kita bakalan melakukan pengecekan di sini. Melakukan looping. Jadi program akan melooping, mengecek satu-satu. Ada nggak yang dari yang book title ini kita input tadi, si pengguna input tadi di release all books. Nah, di sini equals. Jadi kalau yang dari all books ini get title-nya nilainya sama dengan yang book title ini yang kita input tadi, maka nilai dari access book yang sebelumnya tadi bernilai false akan true. Nah, udah, baru di sini dia untuk pengecekan apakah buku sudah tersedia atau belum. Sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kan jika access booknya bernilai false. Nah, ini kan access book ini not, berarti not true. Not true atau not false gitu kebalikannya. Kalau dia not true not true apa? Kalau false dia apa? Maka kita akan meminta nama autornya siapa, nama publishernya siapa dalam bentuk inputan. Baru kita definisikan, kita akan memanggil class book melalui dengan variabel new book. Lalu kita akan men-set title-nya, autornya, dan sub publishernya dari inputan yang sudah ada tadi sebelumnya. Lalu kita menambahkan buku baru tersebut ke array release yang all books. Lalu setelah kalau berhasil, maka program akan menampilkan berhasil menambahkan buku baru. Kalau kalau enggak, kalau dia bernilai true, access booknya bernilai true, berarti udah ada kan? Nah, di sini kita akan menampilkan judul bukunya apa. Setelah tersedia, silakan menambah buku lainnya. Nah, lalu kita masuk ke mode member. Nah, di sini mode member, di sini mode satunya kan dia hanya untuk melihat semua buku, sama seperti yang di atas. Lalu di sini ada melihat buku yang dipinjam. Nah, kita akan memanggil class book borrowing dengan variabelnya bb yang didapat data-data itu dari release book all book borrowings. Nah, kita di sini kita ambil. Jadi kalau yang kita ngambil berdasarkan get membernya. Jadi siapa-siapa aja yang mengambil sesuai dengan data login, maka program akan menampilkan buku-buku apa yang dipinjam. Kayak di sini di book borrowing ini dia stringnya. Jadi buku yang dipinjam apa, judulnya apa, terus kawan mencatat yang mencatatnya itu siapa gitu. Lalu kita masuk ke mode 3 yaitu mode peminjaman. Di sini kita akan meminta program akan meminta sebuah judulnya apa. Nah, di sini kita definisikan juga target book ini itu sebagai null. Nah, kalau sudah lalu kita ambil bukunya dari array release all books. Nah, kalau nilai dari di all books ini ada nama judulnya itu ada di inputan yang kita masukkan itu ada terdapat di all books, maka target book yang bernilai dulu sebelumnya akan bernilai B, jadi akan ada gitu, jadi dia tidak kosong. Sebenarnya null ini saya pakai supaya untuk pengecekan kondisi sih sebenarnya, untuk pengecekan kondisi apakah sudah buku tersebut sudah ada atau tidak. Lalu setelah itu kita masuk ke target book. Nah, kalau target booknya sudah berisi dan tidak bernilai nol lagi, maka kita akan meminta yang mempustakaan mencatat siapa.
Lalu kita sini kita bikin target librarian-nya lagi, kita definisikan target librarian yang merupakan objek kelas dari kelas librarian yang bernilai nol. Nah, kita ambil users dari release all users dengan variabelnya user. Nah, kita bikin perulangan jadi untuk pengecekan juga seperti yang di atas tadi yang sebelumnya. Lalu di sini jika users instance of the librarian, lalu di bawahnya kalau nama usernya sama dengan nama user yang di librarian ini sama dengan yang kita masukkan ini, maka akan target librarian-nya akan berubah isinya. Jadi tidak nol lagi. Nah, masuk ke sini, jika target librarian-nya tidak nol, maka kita akan langsung memanggil BB sebagai new book borrowing, memanggil kelas dari book borrowing. Lalu kita akan men-set booknya, set librarian-nya sama set membernya. Jadi kita akan menggunakan metode tersebut sesuai dengan inputan-inputan yang diminta program tadi. Nah, lalu menambahkan buku yang dipinjam tersebut ke release all book borrowings. Lalu setelah berhasil apa? Program akan menampilkan berhasil melakukan peminjaman buku dengan judul ini. Lalu kalau nggak bisa, kalau target librarian-nya nggak ada, berarti kalau librarian-nya nggak ada di dalam release all users-nya, maka program akan menampilkan pustakawan dengan nama yang tadi tidak ditemukan. Lalu jika bukunya tak tersedia di all books-nya gimana? Program akan menampilkan judul buku dengan judulnya apa belum tersedia. Nah, ketika ini sudah selesai, maka kita akan break, lalu program akan kembali ke state meminta modenya. Meminta mode apa dari 1, 2, dan 3. Begitu. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau saya gagap dalam menjelaskannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.